teman-teman semua, selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Fani Angela Tonghisa dengan NPM 1211-4201210060. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Produk Perawatan. Di saat ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan multikultural. Saya akan membahas tentang pesantren, literasi peguan dan kaderisasi ulama di Jawa pada abad ke-19, serta sejarah Kiai Soleh Darat dalam mencetak pemimpin agama dan masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut. Teman-teman, di sini saya akan membahas 3 poin atau 3 pertanyaan. Poin yang pertama, apa yang dibahas dalam bab atau artikel itu? Kedua, pembahasan penting atau menarik dari bab yang dibaca. Dan yang ketiga, apa pikiran kritis kita sebagai pembaca? Saya akan membahas poin pertama, apa yang dibahas dalam bab atau artikel itu. Bab ini membahas tentang pesantren, literasi peguan, dan kaderisasi ulama di Jawa pada abad ke-19, serta membahas tentang sejarah Kiai Soleh Darat dalam mencetak pemimpin agama dan masyarakat. Saya akan membahas sedikit mengenai bab ini. Jadi, Muhammad Soleh bin Umar As-Samari atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Soleh Darat atau Kiai yang sekarang menjadi Kiai Soleh Darat. Dia adalah seorang ulama besar di Semarang, Jawa Tengah. Kiai Soleh Darat adalah ulama besar yang memainkan peran penting dalam transformasi sosial keagamaan di Jawa pada abad ke-19. Kiai Soleh Darat merupakan ulama yang melahirkan para ulama di Jawa. Sejumlah ulama besar hasil didikan Kiai Soleh Darat dikenal sebagai ulama nasionalis, artinya sebagai pemimpin agama dan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Pada tahun 1980, Kiai Soleh Darat mendirikan pondok pesantren di Kampung Melayu Darat, Semarang, sebagai tempat mempersatukan para ulama dan pusat pendidikan bagi masyarakat. Kiai Soleh Darat kemudian bergerak di bidang literasi dengan melahirkan sejumlah karyanya berupa kitab-kitab peguan, yaitu beraksara Arab dengan bahasa Jawa, artinya bentuknya huruf Arab tetapi bunyinya Jawa. Kitab ini menulis soal tafsir, fikih, dan tasawuf agar masyarakat Jawa dapat memperdalam pengetahuannya tentang Islam. Jadi, dalam bab ini membahas tentang sejarah Kiai Soleh Darat dalam mencetak dan memikirkan pemimpin agama dan masyarakat. Pemimpin agama berasal dari para ulama yang dididik sehingga dikenal sebagai pemimpin agama. Setelah itu Kiai membangun pesantren sebagai pusat pendidikan bagi masyarakat. Kiai juga bergerak di bidang literasi dengan melahirkan sejumlah karyanya berupa kitab peguan yang dipakai masyarakat Jawa agar memperdalam pengetahuannya tentang Islam. Yang kedua, pembahasan yang penting atau menarik dari bab yang dibaca. Jadi, menurut saya pembahasan yang penting dan menarik dari bab yang dibaca itu ketika perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro yang pecah pada tahun 1982. Ketika itu mereka mengalami kekalahan. Kekalahan ini membuat para kiai dan ulama besar yang mendukung Diponegoro diburu oleh Belanda. Keberadaan Kiai Umar ayah Soleh Darat menjadi tidak aman. Maka ia mengajak seluruh keluarganya termasuk Soleh Muda atau Kiai Soleh Darat untuk hijriah ke Mekah. Sambil hijriah dan sambil menunaikan ibadah puasa haji di Mekah, Kiai Soleh Darat melanjutkan belajarnya kepada para ulama setempat. Setelah belajar sekian lama di Mekah, Kiai Soleh pun lahir sebagai ulama besar di Tanah Suci. Singkat kata, saat kembali ke Jawa, itulah Kiai Soleh Darat kemudian mendirikan pesantren di Kampung Melayu Darat, Semarang. Yang ketiga, pikiran kritis kita sebagai pembaca. Pikiran kritis saya sebagai pembaca itu, Kiai Soleh Darat merupakan tokoh yang bisa kita teladani. Dari perjalanan hidupnya, ia merupakan tokoh yang gemar mencari ilmu. Dengan kedalaman dan kekuasaan ilmunya, ia bisa melahirkan para pemimpin agama dan pejuang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Serta dengan pemikirannya, ia dapat mengembangkan pendidikan Islam dari zaman ke zaman.
Itu saja hasil presentasi saya. Semoga menambah wawasan untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.